Baik teman-teman, selamat berjumpa di channel Imades. Saya saat ini mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat diklat yang berlokasi di Nusa Dua. Saya akan menempuh perjalanan selama 2 jam teman-teman. Jadi saya akan lewat jalur Bedugul. Mudah-mudahan lalu lintasnya lancar. Check-in akan berlangsung jam 1 sesuai dengan himbauan. Jadi saya akan berusaha target sampai di hotel yang dituju jam 1 teman-teman. Saya akan menempuh jalur yang lebih singkat dengan Google Map karena lokasi hotelnya saya juga tidak persis tahu, sehingga saya harus berangkat lebih awal. Waktu setempat sekarang jam 8.29. Mudah-mudahan sekitaran jam 11 sampai di sana, sehingga saya dapat lebih santai untuk menunggu registrasi teman-teman. Baik teman-teman, saya akan berangkat. Suasana cukup sepi teman-teman. Saya masih berada di wilayah pedesaan, tepatnya di Kecamatan Selirit, Desa Mundok Bestale, di mana saya tinggal dan saya lahir. Jarak tempuh dari desa kelahiran saya, Desa Mundok Bestale, ke Denpasar
dokumen registrasi nanti di Chronopis Hotel, di mana tempat diklat akan dilaksanakan. Salah satunya adalah data-data, kemudian data diri, selain KTP, karena seperti biasa identitas itu penting sekali dalam proses registrasi, teman-teman, dalam proses check-in. Nah, di sini ada dua hal yang akan diberlakukan oleh panitia dan oleh hotel, teman-teman, karena acara diklat ini diselenggarakan oleh pemerintah, akan tetapi dimediasi oleh struktur panitia. Jadi sebentar lagi ada dua dua hal yang perlu dipenuhi, gitu ya. Jadi satu, di Chronopis Hotel itu kita registrasi kamar, check-in kamar. Tentu identitas diri itu penting sekali, mungkin KTP atau sebagai alternatif SIM atau paspor, teman-teman. Jadi seperti biasa, kalau di hotel itu bagi para tamu yang hadir di hotel, yang biasanya tamu mancanegara, itu akan diberlakukan ya registrasi KTP, ya, registrasi identitas, SIM sebagai pengganti, paspor juga sebagai identitas para tamu asing yang berkunjung ke Bali, teman-teman. Namun pada pandemi COVID-19 ini mungkin agak sedikit kunjungan yang datang ke Bali, karena keterbatasan atau pembatasan dari asal negara para tamu itu pun juga agak sedikit ketat perizinannya, teman-teman. Mengapa demikian? Kira-kira karena warga negara itu adalah tanggungan negara. Apa saja yang termasuk tanggungan negara, teman-teman. Keselamatan warga negara juga menjadi tanggungan sebuah negara. Dan asuransi warga negara itu juga kalau di luar negeri, Eropa, Amerika, Australia, dan benua yang lainnya di dunia, itu negara yang menanggung asuransinya. Dalam artian pendampingan pendampingan warga negara oleh negara cukup lumayan ketat, teman-teman, karena segala risiko yang diakibatkan oleh warga negara dari sebuah negara itu menjadi tanggungan negara, sehingga ada istilah travel warning. Jadi travel warning itu adalah pesan atau himbauan. Ya,
warning itu lebih sedikit menegaskan, ada warning ya. Jadi travel warning, mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata travel warning ya. Jadi dengan travel warning itu warga negara sedikit lebih hati-hati ya. Contoh negara tetangga kita, travel warningnya memang agak ketat teman-teman. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini Australia tidak henti-hentinya memberikan travel warning untuk tidak berkunjung ke Bali semasa pandemi COVID-19. Kenapa travel warningnya ke Bali teman-teman? Karena Bali itu merupakan salah satu tujuan atau destinasi wisata orang-orang Australia yang paling dekat teman-teman. Makanya boleh dikatakan di antara benua di dunia, jadi Australia merupakan benua yang boleh dikatakan cukup dekat dengan Bali. Ya, Bali itu ada di Indonesia, tapi kalau di luar negeri banyak juga turis-turis atau orang asing itu tidak mengenal Indonesia, terkecuali orang-orang akademik, kecuali orang-orang yang berkecimpung dalam bidang olahraga. Tapi Bali itu memang sudah ada di hati mereka, terkenal di hati para wisatawan atau traveler. Nah, kembali tentang Australia. Jadi Australia itu merupakan benua yang bisa menjangkau ya, atau warganya bisa menjangkau Bali cukup hanya terbang 2,5 sampai 3 jam sudah sampai di Bali. Nah, hal ini dengan jarak tempuh yang cukup rendah menyebabkan banyak warga Australia berkunjung ke Bali teman-teman. Rata-rata dari mereka kunjungannya short time, bisa 1 minggu, bisa 3 hari, ya bisa 4 hari. Yang berbeda dengan turis-turis atau orang asing atau traveler yang berasal dari benua lain, ya, seperti misalnya Amerika dan Eropa. Amerika, Eropa juga banyak di Bali teman-teman. Cuman dia tidak bisa mengadakan perjalanan yang pendek teman-teman, karena jarak tempuh, kembali ke jarak tempuh teman-teman. Jadi jarak tempuh Bali Eropa itu lumayan, hampir 15 jam, 14 jam. Amerika kurang lebih 20 jam atau 21 jam teman-teman. Nah, itu teman-teman, Bali sudah dikenal di mancanegara semenjak puluhan tahun. Jadi
warisan para leluhur yang selalu orang Bali menjaganya untuk keseimbangan kehidupan, teman-teman, bukan hanya sekedar untuk dijual gitu, kan, tetapi hal yang berbentuk alami ini, yang didatangkan oleh alam, yang dibentuk oleh keadaan, itu yang menjadi warisan orang-orang Bali saat ini. Yang sementara ini warisan budaya leluhur ini yang selalu ditata, selalu dijaga sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai garis besar, sebagai patokan hidup, gitu maksudnya. Karena orang Bali hidup bermasyarakat itu tentu selalu mengadopsi tradisi atau budaya-budaya, sama dengan apa yang dianut oleh daerah-daerah lain di dunia, seperti misalnya Egypt, mungkin Afrika, atau mungkin Saudi Arabia, India, Cina. Ya, mereka hidup berdampingan dengan warisan budaya leluhur, teman-teman. Jadi sebagai sebuah penghormatan, memang kita selalu mesti harus hidup berdampingan dengan budaya. Baik, teman-teman, saat ini jam 8:59, saya masih gas untuk meluncur ke daerah Nusa Dua. Untuk mencari hotel di mana diklat itu akan dilaksanakan. Nah, itu tadi, teman-teman, kita bisa lihat, kita bisa saksikan salah satu budaya dan tradisi orang Bali ketika memiliki upacara Bali, upacara Hindu. Mereka juga melibatkan yang namanya pecalang, jadi yang bertugas untuk mengatur lalu lintas. Mereka merupakan struktur organisasi di desa adat, teman-teman. Di desa adat itu cukup lumayan berperan juga di Bali, berdampingan dengan struktur desa dinas, teman-teman. Jadi desa adat itu cukup berkontribusi juga dengan kehidupan orang Bali,
organisasi atau struktur organisasi ini memang menempatkan diri, memerankan diri dalam hal-hal tertentu. Jadi kalau di adat, kalau di desa adat itu ada yang namanya pecalang. Jadi pecalang itu adalah tugas keamanan, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman baru mendengar tentang pecalang, itu pecalang ada di Bali, teman-teman. Mungkin di tempat-tempat teman-teman namanya berbeda. Itu dibentuk oleh adat, ya. Dibentuk oleh desa adat dan difungsikan oleh desa adat untuk kerama adat. Kerama itu adanya warga, ya, warga adat. Jadi kalau di desa dinas itu ada yang namanya hansip, ya, pertahanan sipil. Di hansip itu di Bali atau bertugas gitu. Jadi kalau di Bali itu bertugas secara formal, diatur atau dimanajemen oleh desa dinas, ya. Jadi kalau hansip itu biasanya bertugas pada saat ada acara-acara resmi di desa, ada acara-acara resmi negara seperti misalnya pemilihan kepala daerah, pemilihan wakil rakyat atau pemilihan umum, ya, pemilihan presiden, ya, yang intinya formal, teman-teman. Jadi konsep itu intinya bertugas untuk hal-hal yang formal. Mungkin di daerah teman-teman juga sama. Tapi kalau di adat, teman-teman, mereka punya pecalang, ya, seperti tadi nampak pakaiannya berpakaian adat, ya, pakaian adat Bali, cuman coraknya, warnanya itu berbeda dengan pakaian adat Kepura. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat orang-orang Bali yang, orang Hindu yang datang ke pura dengan berpakaian adat Kepura. Ini pakaian adat persemayangan. Kalau pakaian adat pecalang terdiri dari dua warna, merah, hitam. Ya, merah dan hitam. Nah, itu jadi desa adat itu cukup lumayan perannya di desa, teman-teman. Sehingga pemerintahan itu ada dua, ada pemerintahan desa adat dan ada pemerintahan desa dinas, teman-teman. Jadi kalau pemerintahan desa adat itu dipimpin oleh seorang klien adat atau kepala adat. Dengan anggota struktur yang terdiri dari wakil klien adat, kemudian ada sekretaris dan ada bendahara. Namun istilahnya di adat itu berbeda, teman-teman. Ada, kalau sekretarisnya itu dikenal dengan nama petajuh, ya, petajuh, ya, teman-teman. Jadi petajuh istilahnya, sekretarisnya itu petajuh. Kemudian kalau bendaharanya disebut juru raksa, teman-teman. Ya. Ya. Kalau di desa dinas, ya, strukturnya ada perbekal, gitu ya. Kalau di Bali itu perbekal, teman-teman. Di Bali, seorang pimpinan desa dinas itu mengadopsi nama versi adat, teman-teman. Ya, bukan kepala desa. Jadi di nomenklatur, papan nomenklatur, ya,
papan yang dipasang di depan kantor itu bukan kepala desa, bukan kantor kepala desa, tapi kantor perbekal, teman-teman ya. Jadi kantor perbekal, jadi perbekal. Jadi seorang pimpinan desa dinas itu disebut perbekal kalau di Bali. Berbeda dengan periode 10 tahun yang lalu masih menggunakan nomenklatur kepala desa ya. Tapi saat ini menggunakan kata perbekal. Perbekal desa Munduk Bestalu, perbekal desa Bubunan, perbekal desa Ringgikit ya, perbekal desa Munduk ya. Nah, jadi perbekal. Kemudian struktur di bawahnya baru kepala urusan. Nah, mungkin hanya di Bali, teman-teman. Kurang tahu di daerah lain, di daerah teman-teman, kalau istilah pimpinan desa atau petinggi desa dinas itu apakah disebut kepala desa atau menggunakan istilah adat seperti di Bali ya. Nah, itulah keunikannya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menanyakan pimpinan desa di sebuah desa, silakan sebutkan perbekal. Mana rumahnya Pak Perbekal? Mengerti sih kalau orang ditanya Pak Kepala Desa, karena masih diilhami oleh istilah nomenklatur yang dulu gitu. Kan tetapi secara kedekatan, teman-teman, ya boleh dibilang secara kekeluargaan, secara image itu, kesan itu. Kalau kita menyebut perbekal itu sangat berkesan, sangat berkesan. Perbekal desa Bongan Cinu, perbekal desa Sepang gitu misalnya. Nah, itu istilah yang digunakan di Bali, teman-teman. Di seluruh Bali pimpinan desa dinas itu disebut dengan perbekal ya. Perbekal bekerjasama dengan timnya, kepala urusan dengan sekretaris desa gitu ya. Nah, kalau sekretaris desa rasanya seluruh Indonesia sama. Nah, ini perbekalnya ini khusus digunakan untuk di Bali. Mungkin di daerah lain mungkin ada istilah, apakah memakai kepala desa atau memakai istilah adat seperti di Bali, teman-teman. Nah, itu. Nah, Bali memiliki beberapa keunikan. Salah satunya itu, nah, teman-teman, itu keunikannya. Jadi ketika kita ada upacara agama atau upacara adat, upacara persembahyangan, didampingi oleh pengatur lalu lintas, didampingi oleh pihak keamanan yang disebut dengan pecalang ya. Kemudian pecalang ini yang berhak mengatur situasi pada saat ada upacara adat, terutama lalu lintasnya yang dimaksudkan. Keunikan lain yang dimiliki oleh Bali, ada yang namanya Desa Bali Age. Desa Bali Age, teman-teman. Desa Bali Age ini memiliki tradisi yang cukup unik juga, teman-teman. Ya. Jadi yang termasuk Bali Age itu ya, di Bali salah satunya adalah Terunyan. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar Desa Terunyan. Jadi Desa Terunyan itu terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Ya. Di Desa Terunyan, keunikannya
sebelah situ diangkat, teman-teman. Mayat yang ke sebelah situ diangkat. Nah, tulang kepala, tulang tengkorak, tulang tangan, tulang kaki itu ditempatkan di seputaran kuburan itu. Mungkin ada beberapa tempat ya yang digunakan pada proses upacara penguburan itu, diambil, kemudian tulang tengkorak dan tulang badan yang lainnya itu ditempatkan di kata di seputaran kuburan itu, teman-teman. Penguburan mayat itu tidak seperti biasanya dibuatkan lubang dalam 1 meter mungkin. Tapi kalau di sini tidak. Ini hanya sekedar supaya mayatnya tidak nampak, tidak kelihatan. Kemudian ditutupi dengan kain-kain yang dijadikan bekal, seperti misalnya sarung, kemudian selimut. Nah, itu saja cukup dipakai untuk menutupi. Kemudian dibuatkan kerangka atau ancak saji istilahnya kalau di Bali. Nah, terus lebihnya teman-teman bisa lihat di web, mungkin kelihatan tentang itu. Nah, proses penguburan mayat itu, teman-teman, kalau tidak salah saya mengingat cerita dari warga masyarakat Trunyan. Posisi kuburan desa Trunyan itu berada di balik bukit desa Trunyan, di pojok sebelah kanan, kurang lebih 2 kilo dari desa itu. Namun transportasinya adalah dengan menggunakan boat. Nah, berdasarkan narasumber, pada saat penguburan mayat itu tidak menyertakan perempuan. Kemudian sejak berangkat katanya tidak diizinkan untuk membalikkan muka menghadap ke belakang. Nah, makna dan pengertiannya ini pun narasumber mengatakan seperti itu dia dapatkan. Kemudian dia akan berjanji untuk mengabarkan kembali kenapa perempuan tidak boleh ikut, kemudian yang mengantar tidak boleh menghadap ke belakang. Keunikan yang ada di Bali, teman-teman, masih banyak lagi yang bisa dipelajari, kemudian digali gitu. Karena biasanya kalau orang asing itu suka menggali, suka mengeksplorasi, teman-teman. Wisatawan itu tidak hanya memandang atau menyaksikan keindahan alam atau keunikan-keunikan itu,
namun ada hal yang terimplisit yang mereka mesti harus pelajari. Dengan warisan budaya leluhur itu, bisa menarik para wisatawan untuk datang ke Bali setiap tahunnya, kecuali musim COVID-19 ini memang sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata. Sehingga kita harus menunggu, karena pemerintah tetap belum merekomendasikan Bali sebagai tujuan wisata yang lepas atau bebas dari COVID-19. Walaupun toh ada yang hadir atau yang berkunjung ke Bali, mereka tetap harus mengikuti aturan protap, aturan prokes. Nah, ada istilah work from Bali, teman-teman. Jadi work from Bali itu desain oleh para kementerian melalui komando Bapak Presiden. Dengan alasan Bali menjadi daerah wisata, perekonomian Bali itu hidup melalui pariwisata, kemudian kontribusi pajak, kontribusi devisa itu banyak juga datang dari Bali untuk Indonesia, teman-teman. Nah, rancangan work from Bali itu mungkin dimulai untuk wisatawan lokal. Jadi kira-kira Bali itu akan diramaikan oleh para pegawai pemerintahan di bawah kementerian. Mungkin yang yang mengawali itu adalah Kementerian Pariwisata. Kira-kira Kementerian Pariwisata akan bertugas atau berkantor di Denpasar. Kemudian agar terjadi kesinkronan antara desain rekomendasi wisata di Bali saat pandemi COVID, sehingga lebih cepat promosinya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Sehingga ada istilah work from Bali. Mungkin kementerian yang terkait yang lainnya yang sementara ini menjadi alternatif solusi adanya pandemi COVID-19, karena Bali juga termasuk daerah wisata agro. Jadi Kementerian Pertanian lah yang bertugas juga untuk hadir di sini. Bagaimana mendampingi para petani yang ada di Bali sehingga bisa
produksi lebih tinggi, berproduksi yang lebih, para petaninya bisa menikmati hasil walaupun dalam masa COVID-19, teman-teman. Dan Bali juga merupakan daerah nelayan, teman-teman. Jadi kementerian yang bertugas, ya, kementerian yang menurut bidangnya akan mendampingi Bali, teman-teman, atau mendampingi Indonesia dari Bali. Nah, inilah pemikiran yang maju. Bali itu selalu mendapat prioritas, teman-teman. Bali padahal daerah kecil, dari barat ke timur itu 145 km, kemudian dari utara ke selatan 80 km jaraknya. Namun seperti yang teman-teman saksikan, Bali itu memiliki beberapa keunikan dan penghasil devisa di bidang pariwisata terbesar di Indonesia, dan Bali menjadi rekomendasi para wisatawan di Indonesia sebelum yang lainnya, ya, mungkin Sumatera, mungkin Jawa, mungkin Sulawesi, ya. Nah itu, teman-teman, jadi mudah-mudahan Bali bangkit kembali, para wisatawan bisa berkunjung kembali dengan bebas, dengan selamat. Nah, walaupun prediksi COVID ini kapan hilang, tidak ada yang bisa mengatakan, tidak ada yang bisa memprediksi kapan. Sehingga Bali berangsur-angsur bangkit kembali, diberdayakan kembali, dikelola kembali, dan dievaluasi bagaimana caranya agar Bali kembali muncul, Bali menjadi destinasi yang aman, yang sehat, keluar dari COVID-19. Nah itu saja, teman-teman. Saya sekarang sudah berada di Twin Lake, jadi Danau Kembar, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Yang kiri kanannya cukup sepi, teman-teman, karena tidak ada pengunjung. Nah, ini kita sudah berada di daerah wisata Danau Tamblingan. Inilah Danau Kembar, ini Danau Buyan, teman-teman. Ini berada di Kabupaten Buleleng,
Jadi di sebelahnya ada danau yang lebih besar, yaitu Danau Beratan, teman-teman. Sebentar lagi kita akan menuju di Danau Beratan. Nah, kalau Danau Buyannya di sebelah, teman-teman. Nah, ini baik, teman-teman, kita sudah berada di daerah Bedugul. Melewati jalan layang jurusan ke Denpasar. Sebelah kiri saya ini danau, teman-teman. Danau Beratan cukup lumayan besar, nomor 2 di sini. Kita lanjutkan perjalanan ke Nusa Dua. Kurang lebih akan membutuhkan waktu 1,5 jam lagi. Mudah-mudahan sebelum waktu check-in saya sudah sampai di Nusa Dua. Seputaran 10 kilo dari Nusa Dua saya akan searching di Google Map di mana lokasi daripada hotel itu. Ini kali pertama saya